Halo semuanya. Halo. Oke, selamat datang Kakak ucapkan pada kegiatan kita hari ini yaitu BKP. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian karena sudah menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik sekalian, mungkin di sini kalian belum pernah ya yang namanya itu mendengar kata BKP atau kegiatan BKP yang kita lakukan pada hari ini. Jadi BKP itu adalah bimbingan kelompok atau suatu layanan yang diberikan BK kepada sekelompok individu. Nah, seperti yang kita buat ini ya teman-teman, tujuannya itu untuk mencari solusi dalam suatu permasalahan. Nah, di sini kita bisa berbincang, berdiskusi, apa aja yang ada di dalam pikiran kalian itu keluarkan aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Lalu topik yang akan kakak bahas ini yaitu topik tidak nyaman di dalam tenda. Bisa diulangi teman-teman? Tidak nyaman di dalam tenda. Oke, betul sekali. Jadi kakak di sini mau mengetahui nih, apa aja faktor, lalu dampak, lalu solusi, terus banyak lagi hal yang akan kakak tanyain kepada kalian. Mungkin kita lanjut yang di pertama ini yaitu apa sih faktor dari tidak nyaman di dalam tenda itu teman-teman? Mungkin ada dari kalian yang bisa memberikan pendapatnya. Oke, silakan Kak. Jadi menurut saya Kak, sebagai korban bencana yang mungkin kan tidak semua orang sudah pernah mengalaminya gitu kan. Jadi kayak kita masing-masing baru pertama kali mengalaminya. Nah, tiba-tiba dari yang tadinya tidurnya di kamar sendiri, punya ruang sendiri, tiba-tiba harus di tenda gitu kan. Mungkin karena ngerasa tidak nyaman tuh kayak saya pribadi karena orang-orangnya terlalu berdesak-desakan gitu kan. Mungkin ada yang lain mau menambahkan atau setuju? Oke, silakan Kak. Mungkin karena situasi dan kondisi di tendanya mungkin nggak bagus ya Kak. Contohnya ada lingkungan yang becek, ada anak-anak yang menangis, jadi ricuh semua, jadi nggak nyaman. Ada lagi atau cukup? Ya, betul banget ya yang udah disampaikan kakak ini. Karena sebagian ada yang belum terbiasa, karena kan mungkin jiwa kita agak shock ya, loh biasanya saya tidur enak, tenang, nyaman di dalam kamar, sekarang saya malah berdesak-desakan, mendengar suara tangisan bayi atau mungkin ada di dalamnya sebagai macamnya. Dari faktor yang udah kalian sampaikan tadi, kakak mau tahu dampak apa yang terjadi setelah itu? Oke, silakan. Mungkin yang dampak yang saya rasakan pribadi, saya nggak nyaman tuh di tenda, jadinya saya beristirahat pun kurang gitu loh kan. Kalau saya mungkin mood jadi buruk ya, mau ngapa-ngapain nggak enak, mau ngapain di sini nggak enak, mau ngapain sesuatu nggak mau. Ya, mungkin lanjut. Kalau menurut saya insomnia Kak, susah tidur jadinya karena terlalu ribut, suasananya juga tidak mendukung untuk saya tidur, jadi saya beberapa hari tidak tidur. Oke, lanjut. Kalau menurut saya tuh kayak kurangnya privasi. Oh iya. Oke, jadi dapat kakak rangkum ya dari beberapa pendapat kita pada hari ini. Yang pertama ada yang privasi, ada yang insomnia, dia tidak bisa tidur, terus yang terganggu, tidak nyaman. Ya, itu terjadi karena kita semua tidak terbiasa, kita agak shock sedikit dengan kejadian yang kita alami, yaitu bencana alam tadi. Kita berada di dalam tenda yang biasanya kami nyaman-nyaman ada satu kamar, terus seperti kakak ini privasi kayak biasanya tertutup pintu, sekarang malah terbuka atau segala macam ya Kak ya. Oke, jadi dari dampak tersebut kan banyak nih dampak-dampak yang udah kalian sebutin. Jadi kakak mau nanya solusi apa yang paling tepat untuk kita menghindari yang namanya tidak nyaman di dalam tenda. Oke, silakan Bang. Mungkin solusinya kita bisa dapat mendengarkan lagu pakai headset. Ada lagi? Belajar menerima tentang apa yang sedang terjadi. Ada lagi mungkin? Saya setuju sama Ya, betul sekali. Yang pertama itu seperti yang dilakukan ini tadi, kita harus belajar menerima, kita harus bersyukur dengan apa yang terjadi, dan kita harus
ya inilah takdir, ini yang sudah terjadi, kita tidak bisa menghalangi yang sudah terjadi. Lalu dengan langkah keduanya, yaitu opsi kedua itu mendengarkan musik atau menghibur diri kita sendiri ya Kak, agar kita bisa menerima kejadian yang terjadi. Oke, sangat bagus solusi yang kita dapatkan. Nah, jadi kakak mau nanya nih sama adik-adik sekalian, apa komitmen kalian jika kalian berada di posisi tersebut? Baik, adapun komitmen dari saya itu berbicara dari masalah saya sebelumnya. Adapun susah tidur, saya bisa mengambil solusi dari teman-teman tadi seperti mendengarkan musik, lalu lebih menerima keadaan di tenda. Ada lagi yang lain teman-teman? Setuju, Pak. Oke, itu artinya kita memahami apa kebutuhan kita, jadi kita harus ya lebih tepatnya kita tidak perlu banyak tingkah lah di dalam itu agar kita nyaman ya teman-teman. Kakak sudah di tahap yang dimana kita masuk ke BMB 3 yang dimana itu ada berpikir, lalu merasa, lalu bertindak, lalu bersikap dan bertanggung jawab. Nah, karena kita sudah melakukan kegiatan pada hari ini, dari yang udah kakak sebutkan tadi, bisa kalian berpendapat teman-teman. Ada yang mau? Oke. Mungkin dari saya sendiri ya Kak, saya merasa bertanggung jawab atas diri saya untuk membuat rasa nyamannya saya sendiri gitu Kak di tenda, meskipun banyak mungkin ada teman-teman lain yang ada anak bayi, ada apa segala macam gitu, saya harus bisa membuat diri saya nyaman gitu di space yang ada di saya gitu Kak. Ada lagi teman-teman yang lain? Dari siapa? Kalau dari saya Kak, belajarlah untuk menerima situasi dan kondisi apapun itu, karena kita kan nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di hidup kita. Seperti itu. Ada lagi atau setuju sama Setuju, kedua setuju. pendapat? Oke, benar sekali ya yang teman-teman kalian sampaikan itu, belajar menerima, membuat diri kita nyaman di dalam itu sudah cukup untuk mengatasi atau berpikir kita, pola pikir kita lah di dalam itu ya teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke tahap akhir nih teman-teman, yaitu kesan dan pesan. Kakak mau kalian menyampaikan kesan dan pesan dari kegiatan kita pada hari ini. Boleh perwakilan aja teman-teman? Oke, silakan. Kesan saya untuk pertemuan hari ini yaitu ternyata banyak juga teman-teman yang lain itu tidak nyaman, namun mereka lebih menerima keadaan karena situasi yang duka seperti ini. Dan pesan saya ke depannya, saya dan teman-teman semua harus lebih menerima keadaan agar lebih nyaman tinggal di tempat-tempat tenda itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Barakallah sudah kegiatan kita pada hari ini. Mungkin kalian semua semoga ilmunya dapat ya teman-teman. Nah, tadi kan kita pembukanya memakai doa, maka penutupan juga kita menutupnya dengan doa. Doa saya mulai. Doa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman. Bye-bye.